antara kita yang di saat melihat wanita semacam itu kemudian dia menundukkan kepala, kemudian mengangkat tangan dengan derai air mata lalu berdoa, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dia ya Allah dan berikan petunjuk ya Allah dan jauhkan dari zina. Siapa yang punya hati semacam ini? Sering dari kita suka merendahkan orang lagi, kasih astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya itu ngecek rupanya. Astagfirullah, la ilaha illallah, sabar. Innalillah. Ngaku umat Nabi Muhammad ternyata zikirnya untuk merendahkan umat Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup dengan Nabi. Nabi penuh kasih dan penuh cinta. Terus kita kembangkan. Inilah. Apakah kebayang seorang anak durhaka kepada orang tua? Tidak. Kalau ada hati cinta. Maka anak yang durhaka pada orang tua kropos cintanya. Nabi berpesan orang tua, orang tua, orang tua. Nabi berpesan saudara, saudara ngaku cinta Nabi, gayanya ustadz umroh bolak-balik, ternyata warisannya nggak beres. Ngaku cinta Nabi, nangis-nangis di depan kubur Nabi. Umroh bolak-balik nggak sadar kalau dia ternyata masuk neraka lewat Mekah. Rebut waris saudaranya nggak selesai-selesai. Seolah-olah dia pecinta Nabi Muhammad. Cinta model apa? Kalau ada cinta nggak mungkin doleng kepada saudaranya, karena dia ngerti saudaranya adalah wasiatnya Nabi Muhammad. Ini loh yang perlu kita hadirkan, bukan hanya sekedar hadir maulid sana, maulid sini, rame sana, rame sini. Sudahkah engkau berubah wahai istri kepada suamimu? Hai suami, sudahkah engkau semakin lembut kepada istrimu? Wahai istri, sudahkah engkau semakin amanat menjaga kehormatanmu untuk suamimu? Ini yang perlu kita hadirkan. Sudahkah kita semakin lembut dengan adik kita? Sudahkah kita semakin hormat dengan abang kita? Karena abang adalah makom ayah, kakak makom ayah ibu, adik makom anak. Sudahkah kita merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah? Bukan caci maki dalam rumah tangga, bukan caci maki dalam hidup berkeluarga. Baik, kemudian kita persempit lagi. Kembali lagi ke rumah kita. Kami yakin Anda mencintai anak-anak Anda. Ini kami tutup dengan pembahasan ini. Kami hubungkan dengan sabda Nabi SAW, min asyaddi ummati li hubban. Nah, ini tanda lagi cinta. Min asyaddi ummati li hubban, paling mencintainya umatku kepadaku. Jadi ada umatku yang sangat mencintaiku. Ada orang yang sangat mencintaiku, kata Nabi. Nasun yakununa ba'di, sekelompok orang yang datang setelahku. Setelahku itu bukan zaman Nabi, ya zaman kayak sekarang ini. Nanti datang setelahku sekelompok kaum. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Dari semangat mereka rindu untuk bisa melihat Nabi dengan apa? Dengan hartanya dan dengan keluarganya. Dia semangat mencari kekayaan, tapi selalu kalau ditanya untuk apa? Untuk mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba diberi oleh Allah mobilku harus aku gunakan pengajian. Jika jadwalku hari pengajian kemarin waktu pakai sepeda motor seminggu sekali, sekarang aku sudah punya mobil menjadi seminggu 2 kali. Cuman biasanya dari kita ini kan sering berubah. Dulu waktu pakai tidak punya sepeda motor, naik angkot, bisa menghadiri pengajian setiap seminggu sekali. Giliran punya motor jadi sebulan sekali. Giliran punya mobil ternyata hari raya saja ketemu semua. Mana Nabi Muhammadnya? Mestinya dia justru dengan karunia itu semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Harta. Maka kami himbau, pastikan Anda ingin melihat Nabi. Ingin dulu, apakah nanti dikabul atau tidak, ini babnya lain. Yang penting rindukan, aku ingin melihat Nabi dengan kekayaanku. Gunakan kekayaan Anda untuk masjid belum beres misalnya. Niat saya ingin beresin masjid ini karena Nabi Muhammad. Ingin melihat Nabi Muhammad. Pesantren, perjuangan dakwah umat Nabi. Sehingga ini orang kaya yang berguna. Ada orang kaya yang hanya menumpuk kekayaannya sampai meninggal dunia nggak punya kebaikan apapun karena tidak dipilih oleh Allah. Ada orang kaya raya hanya pamer, bicara koleksi mobilnya banyak, koleksi rumahnya banyak, tanahnya di mana-mana, masya Allah.
tapi karena tidak dipilih oleh Allah dan tidak ada rindunya kepada Nabi Muhammad, padahal dia berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, cuma berbuat baik tidak bisa. Meninggal dunia tidak bisa ditemukan kekayaannya. Karena apa? Kekayaannya tidak digunakan untuk menuju Nabi Muhammad. Maka kami ajak kepada siapapun, semoga Allah melapangkan rezeki Anda. Nabi menyebut tentang harta. Karena apa? Harta ini hampir semua orang punya harta. Hanya bedanya kecil dan gedenya, banyak dan sedikitnya. Mungkin seseorang punya gaji sehari hanya 30.000 rupiah, cuman dia kenal Nabi Muhammad, dia tidak lupa 1.000 rupiah dipotong untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Aku ingin bawa hartaku menuju Nabi Muhammad. Mungkin dia berjualan di pasar hanya dapat 10.000 sehari. Aku ingin 500 rupiah untuk Nabi Muhammad. Langsung lihat, kami teringat seorang ibu yang bekerja di samping masjid. Bekerja samping masjid, kemudian dia tidak ada tempat ke toilet kecuali ke masjid. Di samping dia malu, kok saya menggunakan masjid untuk buang air kecil saya. Sehingga dia membayar plus. Di samping membayar toilet sebagaimana mestinya, dia membayar. Ditanya, berapa ibu membayar ke masjid? Di samping ada catatan itu, saya ikuti catatan 1.000 setiap kali ke toilet. Saya hanya nambah 3.000. Terus ibu berapa lama kerja di sini? 15 tahun. Ibu hitung saja 3.000 kali 1 tahun kali 15. Ternyata dihitung jadi duit yang banyak sekali. Padahal hanya 3.000 rupiah. Jadi kita perlu sadar hari ini. Jangan sampai ada merasa melarat hari ini. Enggak, Anda punya sesuatu untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga ada kita program pondok pesantren. Al-Bahjah ini ada program pondok pesantren. Kami merindukan orang bergabung tidak harus dengan duit yang banyak, akan tapi dengan istiqomah. Sampai ada program infak 1.000 rupiah per bulan. 1.000 rupiah per bulan itu berapa sih? 1.000 rupiah per bulan. Lalu ada yang berkata, Buya saya bayar 100 untuk 100 bulan. Oh nggak mau. Kalau 1.000 rupiah, 100.000 berarti Anda ingat saya setelah 100 bulan. Saya kembalikan 109, ibaratnya 101.000. Jangan 100.000 untuk 100 bulan. Nah, tujuannya apa? Semakin sering kita asah, semakin kuat hati kita. Kalau perlu, oke, 1.000 setiap seminggu, oke. 1.000 setiap bulan hari. Ada yang setiap hari 1.000. Jadi setiap hari ingin ingat. Itulah mengasah, ingin membawa harta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cuman itu menyiasati setan juga. Di saat Anda berderma sedikit demi sedikit, tapi kan panjang kisahnya, itu setan mau ngelarang susah. Suatu ketika ada sebuah pondok ingin dibantu. Buya saya ingin gerakkan alumni. Untuk apa? Bangun gedung ini. Alumni. Datangkan alumni. Akhirnya apa? Sudahlah. Sekarang setiap alumni komitmen bersepakat bagaimana alumni memberikan bantuan ke pondok setiap bulan 30.000. 30.000 kan nggak banyak. Itu toleh-toleh. 30.000. Sudahlah kalau 30.000 repot, gini aja deh. 1.000 rupiah per hari. Gimana? Siap. 1.000 rupiah per hari jadi siap. Apa bedanya 1.000 rupiah per hari dengan 30.000 per bulan? Beda. Cuman karena ini setan ini suka menggoda. Kalau Anda ingin bantu, wah gede dulu langsung. Pokoknya kalau ingin berbuat baik langsung aja keluarkan tanpa ada hitung-hitung dulu. Maksudnya bangun masjid begini, lihat. Saya ingin bangun masjid, sudahlah. Semen butuhnya seberapa? Kirim. Anda sudah, kalau Anda hitung-hitung, kalau dikasih sodorkan, Bu Haji butuhnya 2 miliar. Oh, 2 miliar. Padahal kalau ibu punya apa itu, bapak-bapak punya misalnya toko atau apa, juga nggak sadar kalau dikumpulin bisa miliar. Ini perlu juga kita menyiasati setan agar setan nggak menghalangi kita. Kalau tahu duitnya banyak, buat ganti mobil Pak, rumah baru nih, buka toko baru. Ini akan tapi ada orang memang kuat, saya bukan miliaran juga kuat. Akan tapi siapapun dari kita tidak boleh nyerah dengan ketidakmampuan untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Ada satu contoh pada zaman Nabi, seorang laki-laki pincang. Seorang laki-laki pincang. Nabi itu kalau ada orang mau perang itu kan dilihat oleh baginda. Sehingga ada satu laki-laki pincang. Kalau memang orang pincang kan tidak wajib berperang. Bismillah.
Lalu Nabi melihat, anak muda, kamu tidak usah perang. Sebagian orang kalau mendapatkan maaf begitu kan senang, nggak usah perang. Cuman anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, urjati hadi, apakah karena aku pincang lalu aku tidak boleh perang ya Rasulullah? Nabi yang memandangnya dengan penuh kasih berkata, iya, kan Allah Maha Kasih. Selagi kamu pincang, kamu tidak wajib perang, kamu di rumah saja. Tidak terima orang ini. Wallahi la ata'annal jannata bi urjati hadhihi. Ya Rasulullah, demi Allah izinkan aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini Allah. Ya Rasulullah, izinkan aku perang dengan kepincanganku. Ibaratnya biarpun pincang nekat ingin perang. Maka jangan sampai ada merasa rasanya aku tidak mampu. Oke, berapa ribu Anda punya penghasilan setiap hari? Saya punya penghasilan setiap hari hanya 10.000. Apakah dia bisa melakukan 200.000 ya? Anda masukkan kotak 300 rupiah, Anda jangan menyerah. Karena dalam sabda Nabi ini adalah ingin melihat Nabi bimalihi dengan hartanya, wa ahli dan keluarganya. Harta insya Allah sudah beres. Pastikan Anda tetangga, fakir miskin, masjid dan sebagainya. Jadi Anda biasakan dengan kalau ke masjid hari Jumat, jangan sedekah Jumatan. Sedikit tidak apa-apa, tapi sering rutin. Kemudian yang terakhir adalah wa ahli keluarga. Kalau Anda benar cinta Anda kepada Nabi, pasti Anda rindu membawa keluarga Anda kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membawa anak-anak kita kepada Rasulullah. Dan caranya bagaimana? Pendidikan yang benar. Perlu kami sampaikan, alhamdulillah, dengan para pejuang-pejuang baginda Nabi, kita bisa menghadirkan sekolah-sekolah yang banyak. Kami tidak punya apa-apa, kami sangat lemah. Tapi Allah yang Maha Kuasa mengirim orang-orang kuat untuk bergabung dengan kita. Dan alhamdulillah di setiap kota ada pendidikan-pendidikan agama yang di dalamnya juga ada pendidikan dunia. Sehingga hari ini kalau anak Anda ingin jadi dokter, jadi insinyur, bisa sambil meniti ilmu itu tapi mengenal Allah dan Rasulnya. Dunia pesantren, kami perlu sampaikan hari ini, zaman yang mengerikan, begitu pentingnya pendidikan. Bukan sekedar pendidikan, tapi menjaga lingkungan anak kita. Godaan hari ini teramat besar, wahai bapak dan ibu. Anda masih ingat waktu itu? Apa sesuatu media-media yang ada di negeri ini, yang media nasional, televisi itu adanya hanya TVRI. TVRI. Coba kalau lihat TVRI itu, kalau lihat acaranya, apa sih acaranya yang membahayakan? Acaranya hari Ahad pun nggak ada, hari siang pun nggak ada, hanya malam saja. Siang adanya hari Ahad. Ahad pun kalau Anda lihat acaranya, lihat ada Ria Jenaka, betul? Sudah tua rupanya. Tahu, alhamdulillah Anda sudah tua. Kalau sudah tahu ya Jenaka, sudah tua. Ada Uji Usra kan? Sudah tua Anda ini. Masya Allah, sudah punya cucu kayaknya. Baik, lihat. Tidak ada acara yang membahayakan. Artinya keadaan zaman itu masih aman. Hari ini godaan melalui media-media yang masuk ke saku anak kita dipegang, digenggam alat namanya handphone, rusak tontonan yang gak karu-karuan, merusak mental anak kita. Termasuk kami gencar hari ini mengingatkan, awas, jangankan punya anak-anak yang sudah punya pasangan pun kita menemukan tontonan itu haram. Melihat film-film kotor itu merusak mental, sehingga modelnya manusia tapi pikirannya iblis. Hati-hati. Kelihatannya pakai kopiah kayak manusia, cuman karena sering nonton film kotor, lihat matanya itu sudah menembus. Orang pakai kerudung pun ditembus, karena apa? Kotor mentalnya. Hati-hati, jangan menganggap sepele. Jangan percaya dengan fatwa ustadz yang mengatakan nonton film porno suami istri adalah halal. Tidak, haram, karena merusak mentalnya. Bukan masalah akhlaknya saja, mental. Sehingga kalau dalam Islam, ibu yang soleha, para bapak, di dalam Islam itu istilah mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Siapakah mahram? Contohnya ibu dengan anak haram, anak dengan ibu haram nikah, saudara dengan saudara haram nikah. Umumnya kalau mahram ini nggak bisa melihat auratnya. Seorang kakak melihat aurat adiknya, astagfirullahaladzim, sudah sama-sama kayak astagfirullah, nggak mau, menghindar karena mahram.
Seorang anak nggak mau lihat ibunya. Astagfirullah. Hari ini kita temukan anak umur 15 tahun. 15 tahun membolongi kamar mandi hanya untuk mengintip ibunya lagi mandi. Jangan. Sebabnya apa? Ini loh ya. Sebabnya tontonan yang kotor. Tontonan jangan menganggap sepele. Seorang wanita yang katanya sangat solehah, dia menutup diri seolah-olah bergabung dengan orang tidak mau gara-gara tontonan liar, sehingga tidak menghargai, sudah tidak menarik lagi bagi dia milik suaminya, sehingga mencoba-coba komunikasi dengan laki-laki lain. Ternyata seolah-olah dia adalah ahli surga yang di atas bumi. Ternyata keluar rumah dia dalam waktu singkat karena sudah dengan video-video nonton komunikasi, hanya katanya janjian beli jus, masuk hotel dan berzina. Padahal tampak solehah karena mentalnya sudah rusak. Dia sudah tidak peduli dengan yang halal, haram. Dia penasaran. Makanya video callan lawan jenis itu membahayakan. Karena itu melatih, membiasakan diri untuk melakukan yang haram. Ini kami serukan. Dan yang sudah dewasa pun berbahaya. Bagaimana dengan anak-anak yang akalnya belum sempurna, belum bisa berpikir. Seorang anak umur 8 tahun, 9 tahun ini pengakuannya bahwasanya dia nonton film lalu ingin melakukan tapi belum bisa dia. Artinya begitu bahayanya keadaan. Nah, keadaan yang semacam ini problem anak muda hari ini, problemmu anak muda hari ini. Urusan pergaulan, tontonan dan sebagainya. Kalau tontonan memang sama orang tua pun tidak boleh. Jangan meremehkan. Mohon maaf, kalau Anda seorang istri mengajak suami Anda nonton film kotor, sesungguhnya Anda menyuruh suami Anda akan menilai bahwasanya yang Anda miliki tidak seindah yang dilihat di film. Itu saja sebenarnya. Simpulan sebentar, langsung kesimpulan cerdasnya. Jika Anda seorang suami mengajak istri Anda nonton film kotor, artinya suruh menilai bahwasanya yang Anda miliki tidak seindah yang dilihat. Akhirnya istri Anda di dunia khayal, tidak bisa puas dengan pasangannya. Sehingga setiap melihat laki-laki pengen seperti itu. Na'udzubillah, perempuan laki pun juga demikian. Bahayanya tontonan di hari ini. Tanyakan pakarnya, psikolog dan sebagainya mengatakan ini bahaya, mental yang rusak. Seorang anak muda yang dia tobat hijrah. Selama SMP dia biasa dengan tontonan, cuman sudah kecanduan. Lalu dia belajar agama dengan baik, dia sudah 5 tahun bisa menahan. Tapi gemeteran dia, setiap melihat komputer tangannya gemeteran dia. Sudah kecanduan, dia menangis dia. Saya menghindar tapi saya kuat. Dapat tugas dia ceritanya. Dia dapat tugas di tempatnya untuk mantau anak-anak dengan megang komputer. Punya tangan saya baru sudah 5 tahun yang lalu, kenapa masih dia mengetik untuk mencari situs kotor dengan lincahnya. Sudah terbiasa, terprogram tangannya. Nangis dia dan dia ingin menghindar tapi sudah kecanduan dia, tapi dia sembuh dia menghindar tapi berat, bisa melihat handphone itu langsung pengen ke sana terus, pengen lihat motor terus, nggak bisa dihindari. Maka dari itu waspada tentang tontonan secara umum membahayakan buat kita, suami istri dan seterusnya, apalagi untuk anak-anak hari ini. Maka Anda janganlah memberikan handphone kepada anak-anak Anda kecuali dengan perjanjian. Akan tapi apapun bentuknya, hari ini kalau Anda melarang anak Anda di rumah Anda megang handphone, sepertinya ngajak perang dunia. Baik, berarti itu kan problem. Internet, wifi, perang dunia Anda hindari. Ada solusi dahsyat hari ini. Alhamdulillah, pondok pesantren 90 atau 80% problem anak-anak hari ini diselesaikan di pondok pesantren. Anda tidak usah melarang mereka megang handphone. Anda tidak usah melarang mereka urusan dengan internet. Anda tidak usah melarang mereka untuk jalan kemana-mana, karena sudah dipantau di pondok dengan kehormatan mereka. Pendidikan akan dipenuhi, waktunya semakin banyak untuk belajar dengan Allah, ibadah, tahajud dan seterusnya di pondok pesantren. Itulah nanti kalau jadi dokter adalah seorang dokter yang tiba-tiba dia menjadi, mungkin itu Anda lihat anak Anda seorang dokter spesialis bedah syaraf, operasi 9 jam, stres, keluar telepon punya mama, sudah selesai. Oh ya, saya sudah selesai, tapi maafin kenapa sayang, biasanya 5 juz saya ngulang Quran, cuman sekarang hanya 3 juz. Kenapa? Karena perawatnya banyak ngomong. Itu anak Anda sambil ngoperasi 5 juz Al-Quran. Apakah Anda tidak senang punya anak semacam itu? Seorang jenderal yang hebat ternyata apa? Di saat dia memimpin upacara ternyata bibirnya bergerak. Kenapa? Dia mengulang Al-Qurannya. Allah
Itu anak-anak Anda. Kenalkan Nabi Muhammad. Dia bisa menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi seorang kaya raya. Tapi kenal Allah dan Rasulnya. Lalu di mana akan kita tempatkan anak kita? Alhamdulillah sekarang terpenuhi sekolah-sekolah. Tentunya harus Anda pilih yang akidahnya benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah yang membawa kepada akidah yang benar. Sekarang ada di mana-mana. Sekolah yang benar. Anda bisa jadi insinyur. Anak Anda bisa jadi insinyur, jadi dokter. Dengan pendidikan dunia pesantren ini. Maka kami himbau. Kemudian kalau Anda kerja juga gampang. Sebab kalau Anda pengen merawat anak Anda. Ada seorang anak perempuan, saya pengen jaga ibu saya. Atau ibunya berkata, Buya, anak saya mau saya ambil pulang ke rumah. Kenapa? Biar jaga saya di rumah. Ibu, saya kasih tahu. Yang jaga bukan dia. Ibu yang jaga dia, ibu. Maksudnya? Yang jaga dia, ibu. Ibu kerepotan, telat sekolah, handphonenya, pintu dikunci. Ada sudah terima. Problemnya diselesaikan dengan pondok pesantren. Makanya sekarang kami akan sampaikan begitu pentingnya pondok pesantren hari ini. Ternyata memang ada berita pondok pesantren gini itu dan sebagainya. Tentu namanya pondok, usaha manusia ada kekurangannya. Oh, ada bully di pondok. Di pondok tidak ada, boleh ada bully. Kalau ada yang bully, tentu ada. Satu dua itu akan kesalahan manusia. Tapi bukan bully adalah tidak boleh. Dilarang pondok. Cuman kalau ada anak nakal, apakah disalahkan pondoknya? Tidak. Cuman akan dibatasi seluas-luas. Dibatasi serapi-rapinya. Diperkecil tentang kejadian-kejadian semacam itu. Di pondok.